jenjang kelas 10 SMA. Hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi bagi sahabat cerdas yang baru saja selesai dengan sejarah dari Bu Megi, bagi yang masih stay di channel BTKI Maluku, bisa langsung mengikuti pelajaran matematika untuk jenjang kelas 10 tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Oke sahabat cerdas, kita akan lihat yang pertama tentang persamaan nilai mutlak. Nah sahabat cerdas, untuk memahami konsep nilai mutlak ini akan diilustrasikan cerita berikut ini, yaitu seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Sekali lagi, seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Dari cerita di atas dapat kita ambil permasalahan yang pertama. Berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? Dan permasalahan yang kedua yang bisa kita ambil yaitu, di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Jadi posisi terakhirnya bisa ke depan berapa langkah, atau posisi terakhirnya juga bisa ke belakang berapa langkah, diukurnya tuh dari posisi diam. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, sahabat cerdas akan melihat gambar garis bilangan berikut. Nah, ini adalah gambar sebuah garis bilangan, dan untuk garis bilangan ini sudah diajarkan waktu di jenjang SMP, bisa sahabat cerdas melihat. Jadi angka 0 di sini merupakan posisi diam, dan biasanya kalau anak panahnya bergerak ke kanan, itu artinya akan bernilai positif. Bisa sahabat cerdas melihat gambar garis bilangannya. Dan kalau anak panahnya bergerak ke kiri, itu berarti arahnya negatif. Nah, kita asumsikan bahwa bergerak ke kanan itu sama saja dengan, kalau kita lihat cerita yang tadi anak pramuka, maka kita asumsikan bergerak ke kanan itu sama dengan kita melangkah ke depan, dan bergerak ke kiri itu sama dengan kita melangkah ke belakang. Nah, sahabat cerdas, jadi posisi angka 0 di sini merupakan posisi di mana anak pramuka tersebut dalam posisi diam. Jadi si anak diminta maju 2 langkah ke depan. Itu artinya dia bergerak ke arah kanan. Jadi kalau dari posisi 0 bergerak 2 langkah ke depan, maka dia akan berhenti. Kalau sahabat cerdas lihat pada garis bilangan ini ada keterangannya 2 langkah ke depan, dan dia akan berhenti tepat di angka 2, dan angka 2 itu bernilai positif. Jadi setelah si anak melangkah 2 langkah ke depan, dia akan berhenti di angka 2, dan angka 2 itu bernilai positif. Kemudian
si anak diminta 4 langkah ke belakang. Nah, kalau 4 langkah ke belakang itu artinya bukan lagi dihitung dari angka 0 posisinya atau posisi diam yang awal, tetapi sudah dihitung dari posisi angka 2 atau 2 langkah ke depan yang di muka tadi. Jadi kalau dia melangkah ke belakang berarti posisinya dihitung dari angka 2. Berarti sahabat cerdas bisa lihat ini ada keterangan anak panahnya ke belakang 4 langkah. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, maka dia akan berhenti pada garis bilangan yang bernilai negatif 2. Jadi negatif 2 ini posisinya di sebelah kiri dari angka 0 atau sebelah belakang dari posisi diam. Kemudian sahabat cerdas diminta dilanjutkan lagi 3 langkah ke depan. Bisa sahabat cerdas lihat dari posisi negatif 2 ini ada anak panah lagi 3 langkah ke depan. Jadi 1, 2, 3. Maka posisinya sudah berhenti pada garis bilangan di angka 1 positif. Dan yang terakhir diminta 2 langkah ke belakang. Maka dia mundur lagi 2 langkah dan pada posisi akhirnya dia berhenti pada angka negatif 1 atau 1 langkah di belakang posisi diam. Nah, sahabat cerdas, dari gambar di atas kita misalkan bahwa X itu adalah sama dengan 0 adalah posisi diam atau posisi awal dari si anak pramuka tersebut. Anak panah ke kanan itu menunjukkan arah langkah ke depan dan bernilai positif, dan anak panah ke kiri menunjukkan arah langkah ke belakang atau bernilai negatif. Sehingga untuk permasalahan di atas dapat dijawab sebagai berikut. Yang pertama, untuk banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir adalah bentuk penjumlahan dari 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Ini adalah dijumlahkan seluruh langkah yang dilakukan anak pramuka tersebut dari awal sampai terakhir. Jadi 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu totalnya 11 langkah. Dan kalau sahabat cerdas memperhatikan, bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan tanpa memperhatikan arah ke depan atau ke belakang. Jadi tidak memperhatikan nilai positif atau nilai negatifnya. Jadi dijumlahkan seluruh langkah yang dilakukan oleh anak pramuka tersebut. Sehingga untuk permasalahan yang pertama, total langkah yang dilakukan oleh anak pramuka tersebut adalah 11 langkah. Jadi solusi yang pertamanya sudah kita dapat. Dan untuk yang kedua, sahabat cerdas, dari gambar yang tadi dapat dilihat posisi terakhir anak pramuka tersebut. Dan tadi kita sudah mencoba melihat, dan ternyata jika diukur dari posisi diam, anak pramuka tersebut dia berhenti 1 langkah ke belakang atau nilai X-nya itu sama dengan negatif 1. Kenapa demikian? Karena hasil ini kalau kita dapat dari bentuk penjumlahan, perhatikan penjumlahannya, didapat dari 2 tambah negatif 4 tambah 3 tambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, kalau sahabat cerdas memperhatikan untuk yang solusi yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan solusi yang pertama. Kalau solusi yang pertama dia tidak memperhatikan arah ke depan dan arah ke belakang atau arah positif dan arah negatifnya. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua ini harus memperhatikan arah ke depan dan arah ke belakangnya. Itu artinya kalau arah ke depannya dia bernilai positif,
dan arah ke belakangnya bernilai negatif. Nah, jadi dua yang positif ini merupakan arah langkah ke depan sehingga dia bernilai positif, dan untuk negatif 4 dan juga negatif 1 itu bernilai negatif karena merupakan arah langkah ke belakang sehingga nilainya merupakan nilai negatif. Dan jika dijumlahkan 2 tambah negatif 4 tambah 3. Konsep dasar dari nilai mutlak, di mana nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan, dan dilambangkan dengan, bisa sahabat cerdas melihat ini merupakan lambang dari tanda mutlak atau lambang dari nilai mutlak. Ini dibacanya nilai mutlak dari X, dan secara formal nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak dari X itu ada dua. Yang pertama X dan negatif X. X jika X-nya lebih atau sama dengan 0, dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, sahabat cerdas, dari definisi ini maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa suatu bilangan jika dipasang nilai mutlaknya, maka dia akan selalu bernilai positif. Nah, pasti sahabat cerdas bingung, loh kok Pak, tapi di definisinya itu ada bilangan negatifnya. Nah, ini bisa sahabat cerdas melihat dari konsep di atas, kenapa di sini nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Karena di sini nilai X-nya itu adalah negatif 3, maka dia akan bernilai negatif X. Sehingga negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sedangkan kalau untuk nilai X-nya yang positif, dia akan tetap bernilai positif. Sehingga kesimpulannya tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Jadi bilangan negatif yang diberikan nilai mutlak atau diberikan tanda mutlak itu akan selalu bernilai positif. Oke sahabat cerdas, bisa paham konsep dasar dari nilai mutlak. Jadi kesimpulannya untuk nilai mutlak itu sendiri, dia tidak pernah bernilai negatif tetapi bernilai positif. Oke sahabat cerdas, untuk lebih memahami persamaan nilai mutlak ini bisa sahabat cerdas perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita punya soal ada 4 bagian. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif 4 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurang nilai mutlak dari negatif 3. Yang kedua, 6 kurang nilai mutlak dari negatif 2 tambah nilai mutlak dari negatif 5 tambah 1. Kemudian ada 4 kurang nilai mutlak, untuk yang ketiganya nilai mutlak dari 4 kurang nilai mutlak dari negatif 7. Dan yang bagian D nya nilai mutlak dari negatif 9 tambah nilai mutlak dari negatif 2. Oke sahabat cerdas, kita akan melihat bagaimana menyelesaikan masing-masing soal berikut ini. Nah, untuk yang pertama bisa sahabat cerdas lihat. Untuk yang bagian A, nilai mutlak dari negatif 4 tambah 5 kurang
nilai mutlak dari negatif 3. Bisa sahabat cerdas lihat hasilnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif, sehingga kalau negatif 4 ini nilai mutlaknya itu sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis nilainya 4. Lalu nilai mutlak dari 5 tetap nilainya 5. Dan nilai mutlak dari negatif 3 itu sendiri itu nilainya 3. Jadi dia bernilai positif. Tapi karena di sini operasinya operasi pengurangan, jadi dia dikurang. Jadi 4 tambah 5 kurang 3 itu hasilnya sama dengan 6. Dan yang bagian B, sahabat cerdas bisa lihat sini 6 kurang negatif 2 tambah 6 kurang nilai mutlak dari negatif 2 tambah nilai mutlak dari negatif 5 tambah 1, maka hasil yang kita peroleh adalah 6 kurang nilai mutlak dari negatif 2 itu nilainya 2, ditambah nilai mutlak dari negatif 5 itu nilainya 5, ditambah 1, maka hasil yang kita peroleh itu nilainya sama dengan 10. Jadi 6 dikurang 2 nilainya 4, 4 tambah 5 9, dan 9 tambah 1 itu nilainya sama dengan 10. Oke sahabat cerdas, mungkin sahabat cerdas bisa mencoba menjawab untuk yang bagian C dan D nya. Bisa diberikan waktu 30 detik untuk mencoba menjawabnya. Ini mudah sekali sahabat cerdas, karena tadi sudah dikasih definisi bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Apakah sahabat cerdas sudah memperoleh hasilnya? Kita bisa lihat sama-sama apakah jawabannya sama atau tidak. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu nilai mutlak dari negatif 7. Nah, nilai mutlak dari negatif 7 itu sendiri nilainya 7, sehingga 4 dikurang 7 itu nilainya sama dengan negatif 3. Jangan lupa negatif 3 ini berada pada tanda mutlak. Dan tadi sudah disampaikan nilai mutlak selalu bernilai positif, sehingga hasil yang kita peroleh adalah nilai mutlak dari negatif 3 itu nilainya sama dengan 3. Gampang saja kan sahabat cerdas. Kita lihat yang bagian D. Nah, untuk yang bagian D, negatif 9 ditambah nilai mutlak dari negatif 2. Jangan lupa ini juga ada tanda mutlaknya. Kita selesaikan dulu yang negatif 2 nya. Nilai mutlak dari negatif 2 itu dia sama dengan 2, sehingga negatif 9 ditambah 2 hasilnya sama dengan negatif 7, dan nilai mutlak dari negatif 7 itu sama dengan positif 7 atau sama dengan 7. Oke sahabat cerdas, itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang ada tanda mutlaknya. Jadi sekali lagi sahabat cerdas, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, sekalipun di dalam tanda nilai mutlaknya nilainya negatif, tetap nilainya akan selalu bernilai positif. Oke sahabat cerdas, ini ada soal yang kedua. Jadi kita punya soalnya, untuk X sama dengan negatif 3, maka tentukanlah nilai dari X kuadrat, nilai mutlak dari X kuadrat atau X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Nah sahabat cerdas, ini adalah cara penyelesaiannya. Karena kita punya nilai X nya sudah diketahui nilainya sama dengan negatif 3, maka kita substitusikan nilai X nya ke persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 5, sehingga X nya kita ganti dengan negatif 3, maka persamaannya akan menjadi negatif 3 dikuadratkan tambah 6 dikali negatif 3, karena ada unsur X nya jadi 6 X nya diganti dengan negatif 3,
lalu ditambah 5. 5-nya tetap tidak ada dikali atau diganti dengan negatif 3 karena tidak ada variabel x-nya. Ini merupakan konstanta, jadi nilainya tetap. Lalu kita selesaikan persamaannya. Negatif 3-nya dikuadratkan itu sama dengan 9. Jangan lupa bilangan negatif itu dikuadratkan, hasilnya menjadi positif. Lalu kemudian 6 dikali negatif 3 karena bilangannya negatif, lalu positif dikali negatif itu hasilnya negatif, sehingga operasi penjumlahannya itu sudah berubah menjadi operasi pengurangan. Lalu ditambah 5, sehingga 9 dikurang 18 itu nilainya negatif. 9 ditambah 5 itu sama dengan negatif 4, sehingga nilai mutlak dari negatif 4 itu sendiri itu sama dengan 4. Karena tadi sudah diingatkan lagi bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Gampang saja kan sahabat cerdas? Nah, kita lihat lagi untuk yang bagian ketiga. Nah, di sini kita punya soal juga. Untuk X sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari 4 dikali nilai mutlak dari 2 kurang 6x ditambah nilai mutlak dari 3x kurang 8. Oke sahabat cerdas, kita lihat sama-sama bagaimana penyelesaiannya. Kita sama dengan yang tadi di soal kedua, kita substitusikan dulu nilai X sama dengan 2, sehingga yang ada unsur X-nya kita gantikan dengan 2, sehingga persamaannya itu kita bisa tuliskan menjadi 4 dikali nilai mutlak dari 2 kurang 6 kali 2, karena tadi 6X jadi 6 kali 2 ditambah dengan 3 kali 2 karena persamaannya 3x, jadi x-nya sudah diganti dengan 2, jadi 3 kali 2 dikurang 8, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. Kita selesaikan yang di dalam tanda-tanda mutlaknya, maka ini hasilnya. Yang pertama untuk 2 kurang 6 kali 2 itu kita dapat hasilnya negatif 10. Dapat hasil negatif 10-nya dapatnya dari 6 kali 2-nya 12, dan 2 dikurang 12 hasilnya itu sama dengan negatif 10. Lalu untuk yang 3 dikali 2 dikurang 8, 3 kali 2-nya 6 dikurang dengan 8 itu hasilnya sama dengan negatif 2. Sehingga jika kita selesaikan maka kita akan memperoleh hasilnya 40 tambah 2. Kenapa 40? Karena nilai mutlak dari negatif 10 itu sama dengan 10, dan dikali dengan 4 itu sama dengan 40. Lalu ditambah 2 karena nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya itu sama dengan 42. Oke sahabat cerdas, itu adalah beberapa contoh soal. Ini ada soal yang keempat lagi, di mana diminta untuk menentukan nilai mutlak dari x kuadrat kurang 6x kurang nilai mutlak dari 4x tambah 5 untuk nilai x-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, prinsipnya sama dengan dua contoh yang di atas. Jadi kita gantikan nilai x-nya dengan negatif 2, sehingga persamaannya kita bisa tulis menjadi nilai mutlak dari negatif 2 dipangkatkan 2 kurang 6 dikali negatif 2 dikurang nilai mutlak dari 4 kali negatif 2 ditambah 5, sehingga kita akan memperoleh hasilnya 4 tambah 12. Kenapa ditambah 12? Karena itu ada tanda negatif dikali negatif, sehingga dia menjadi positif. Lalu dikurang 4 kali negatif 2 nya negatif 8 tambah 5, sehingga kita akan memperoleh hasilnya 16 tambah 3
Ada 4 tambah 12-nya 16, nilai mutlak dari 16 itu tetap 16. Dan untuk negatif 8 tambah 5 nilainya negatif 3, nilai mutlaknya itu sama dengan 3, sehingga kita akan memperoleh hasilnya itu sama dengan 19. Oke sahabat cerdas, selanjutnya ini ada definisi atau sifat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, untuk sifat yang pertama ini ada 2 sifat, yaitu jika nilai mutlak dari fx itu sama dengan a, maka kita akan dapat selesaikan dengan cara f kuadrat x itu sama dengan a kuadrat. Dan untuk yang kedua, jika nilai mutlak dari fx sama dengan a, maka fx-nya itu akan sama dengan a atau fx-nya sama dengan negatif a. Dan untuk sifat yang kedua, yang pertama, bagian pertamanya itu adalah jika nilai mutlak dari fx-nya sama dengan nilai mutlak dari gx, maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Dan untuk yang bagian b-nya, jika nilai mutlak dari fx-nya sama dengan nilai mutlak dari gx, maka fx sama dengan gx atau fx-nya sama dengan negatif gx. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Jadi ada 2 soal. Yang pertama A, nilai mutlak dari 2x kurang 5 sama dengan 3. Dan untuk bagian B-nya, nilai mutlak dari 4 kurang 3x sama dengan 6. Kita diminta untuk mencari nilai x yang memenuhi persamaannya. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama, nilai mutlak dari 2x kurang 5 sama dengan 3. Jika sahabat cerdas melihat bentuk soal ini, maka kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Jadi bisa sahabat cerdas menggunakan sifat yang pertama untuk menyelesaikan soal ini. Bisa sahabat cerdas memilih sifat yang pertama bagian A, atau juga bisa menggunakan sifat yang pertama bagian B. Nah, untuk soal yang ini Bapak menggunakan sifat yang bagian A. Jadi yang pertama, kita mengkuadratkan masing-masing ruas. Jadi 2x kurang 5 dikuadratkan itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Untuk 2x kurang 5 dikuadratkan, itu persamaannya menjadi 4x kuadrat kurang 20x tambah 25. Nah, ini didapatnya dari 2x-nya dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. Untuk 20x itu sendiri dapatnya dari 2 dikali 5 dikali 2, dan nilainya 20. Jangan lupa ada x-nya dikali x, jadinya 20x. Lalu untuk yang 25 itu dapatnya dari 5-nya dikuadratkan, sehingga 5 kuadrat itu nilainya sama dengan 25. Dan untuk 3 kuadrat sendiri itu nilainya sama dengan 9. Oke, kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Maka 9-nya sudah dipindahkan ke ruas kiri. Itu artinya dia ruas kanannya sisa 0. Dan 25 itu dikurang 9, hasilnya itu sama dengan 16. Jadi persamaannya kita tulisnya menjadi 4x kuadrat dikurang 20x tambah 16 sama dengan 0. Lalu bisa sahabat cerdas lihat, ini persamaannya disederhanakan. Sederhananya itu dapat dari mana? Itu semuanya kita bagi dengan 4, karena semua nilainya
punya faktor yang sama, yaitu faktor 4, sehingga 4x kuadrat dibagi 4 itu sisa x kuadrat, 20x dibagi 4 itu nilainya 5x, dan 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Ini persamaannya bukan 9 tapi 0, sahabat cerdas. Dan setelah kita selesaikan dia, karena ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat, maka kita akan dapat nilainya, yaitu x kurang 4 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Dan nilai x yang kita peroleh yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Oke sahabat cerdas, itu kita menggunakan sifat 1 bagian A. Nah sahabat cerdas juga bisa menggunakan sifat 1 bagian B. Jadi kalau kita punya soalnya nilai mutlak dari 2x kurang 5 itu sama dengan 3, maka untuk sifat yang bagian B nya itu kita punya sifatnya itu kalau nilai mutlak dari fx nya sama dengan A, maka hasil yang kita peroleh yang pertama fx nya itu sama dengan A, atau fx nya sama dengan negatif A. Nah sahabat cerdas, dari soal ini maka fx nya itu sama dengan 2x kurang 5 dan nilai A nya itu sendiri sama dengan 3. Sehingga jika kita memenuhi persamaan fx nya sama dengan A atau fx nya sama dengan negatif A, bisa kita menulisnya menjadi 2x kurang 5 itu sama dengan 3, atau kita bisa menulis 2x kurang 5 itu sama dengan negatif 3. Nah selanjutnya sahabat cerdas, kita selesaikan persamaan ini. Maka yang pertama yaitu 2x itu sama dengan 3 ditambah 5. Kenapa tambah 5? Karena min 5 nya pindah ruas, itu berarti tandanya berubah. Jadi kalau dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, tandanya berubah. Kalau negatif menjadi positif, atau kalau positif menjadi negatif. Sehingga kita memperoleh yang tadi negatif 5 nya pindah ke ruas kanan itu menjadi positif 5. Nah kita selesaikan, maka kita akan dapat 2x itu sama dengan 8 dan nilai x nya itu sama dengan 4. Dan untuk yang kedua, maka kita selesaikan 2x itu akan sama dengan negatif 3 tambah 5, maka 2x nya itu akan sama dengan 2, negatif 3 tambah 5 nya 2, maka kita dapat nilai x nya sama dengan 1. Nah sahabat cerdas, hasilnya sama dengan yang tadi kita gunakan sifat 1 bagian A, dimana kita mendapatkan nilai x nya 1 dan 4 untuk cara yang kedua. Cara yang pertamanya juga kita mendapatkan nilai yang sama, x nya itu sama dengan 1 dan 4. Jadi itu merupakan cara untuk menyelesaikan soal bagian A. Oke sahabat cerdas, kita beralih ke soal bagian B. Di sini soalnya 4 nilai mutlak dari 4 kurang 3x sama dengan 6. Nah sahabat cerdas, sambil Bapak menjelaskan dengan sifat 1 bagian A, sahabat cerdas juga bisa
menggunakan sifat 1 bagian B untuk menyelesaikan soal bagian B ini, untuk kita dapat mencocokkan jawabannya. Oke, kita lihat sama-sama bagaimana penyelesaiannya. Oke, jadi yang pertama, nilai mutlaknya itu adalah 3 kurang 2x sama dengan 7. Maka kita kuadratkan 3 kurang 2x nya dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Kita akan memperoleh hasilnya, yaitu 9 kurang 12x tambah 4x kuadrat sama dengan 49. Dan kita dapat hasilnya ini ditulis dalam bentuk persamaan kuadratnya, yaitu 4x kuadrat kurang 12x kurang 40 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, bagi semuanya dengan 4, dapat persamaannya x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Dan kita memperoleh nilainya x kurang 5 kali x tambah 2 sama dengan 0. Dan x yang kita peroleh adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 2. Oke, mudah bukan sahabat cerdas? Jadi itu cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan sifat yang sudah diberikan. Oke sahabat cerdas, kita pindah ke soal yang berikut. Nah, di sini kita punya soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nah, di sini kita punya soal yang bagian A-nya adalah nilai mutlak dari 2x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari x kurang 1. Dan bagian B-nya nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari 2x kurang 1. Nah, kita lihat masing-masing penyelesaiannya. Untuk yang pertama, nilai mutlak dari 2x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari x kurang 1. Maka kita bisa menggunakan sifat yang bagian kedua, yaitu kita kuadratkan juga masing-masing ruas, sehingga kita hasil kuadratnya untuk 2x tambah 4 itu adalah 4x kuadrat kurang 16x tambah 16. Dan untuk hasil kuadrat dari x kurang 1 itu adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, kita selesaikan persamaannya. Maka ini kita dapat hasilnya 3x kuadrat kurang 14x tambah 15 sama dengan 0. Nah, sahabat cerdas, kita faktorkan persamaannya, maka persamaan yang kita peroleh itu adalah 3x kurang 5 dikali dengan x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh nilai x nya itu adalah 5/3, atau nilai x nya itu adalah sama dengan 3. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan dengan sifat menggunakan sifat kuadrat. Tetapi juga kita bisa menyelesaikan dengan sifat yang kedua, yaitu kita bisa lihat sifat yang keduanya untuk nilai mutlak dari 2x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari x kurang 1. Maka kita akan memperoleh hasil yang pertama, yaitu 2x tambah 4 itu sama dengan x kurang 1, atau 2x tambah 4 itu sama dengan negatif dari x kurang 1. Jadi yang satunya positif x kurang 1, yang satunya negatif x kurang 1. Oke, kita selesaikan persamaannya. Maka kita kumpulkan yang variabelnya sama. Jadi kita tuliskan menjadi 2x kurang x. Kenapa kurang x? Karena x yang di ruas kanan sudah dipindahkan ke ruas kiri, maka dia menjadi negatif. Lalu
negatif 1 dikurang 4, sehingga kita akan memperoleh hasil yang pertama itu adalah X sama dengan negatif 5. Dan untuk yang kedua, ini kita selesaikan menjadi 2X tambah 4. Ini kita selesaikan dulu tanda negatifnya, maka kita menulisnya menjadi negatif X tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena negatif dikali negatif jadinya positif. Kalau kita kumpulkan variabel X nya jadi 2X ditambah X, lalu sama dengan 1 kurang 4, maka kita akan memperoleh 3X itu sama dengan negatif 3, lalu X nya sama dengan negatif 1. Oke sahabat cerdas, itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan dengan cara yang kedua. Nah, kita pindah yang bagian B sahabat cerdas. Di sini kita punya nilai mutlaknya 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Lalu kita selesaikannya, kita kuadratkan masing-masing ruas, maka kita memperoleh hasilnya 9X kuadrat tambah 24X tambah 16 sama dengan 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Lalu hasilnya kita dapat 5X kuadrat tambah 28X tambah 15 sama dengan 0. Dan kita selesaikan menjadi 5X tambah 3 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Maka hasil yang kita peroleh yaitu X sama dengan negatif 3/5 dan X sama dengan negatif 5. Oke sahabat cerdas, itu adalah untuk soal yang kedua. Kita pindah untuk soal yang berikutnya sahabat cerdas. Di sini diminta menentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini agak berbeda lagi soalnya, yaitu yang pertama nilai mutlak dari 3X kurang 2 sama dengan X tambah 4, dan nilai mutlak dari 2X tambah 4 sama dengan X kurang 3. Nah sahabat cerdas, untuk yang pertama ini kita selesaikan persamaannya, maka kita kuadratkan masing-masing ruas, kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 9X kuadrat kurang 12X tambah 4. Dan untuk X tambah 4 dikuadratkan, itu kita memperoleh hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 16. Nah, kita selesaikan, maka kita akan dapat persamaannya adalah 8X kuadrat kurang 20X kurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita akan memperoleh hasilnya, di sini sudah disederhanakan, dibagi dengan 4 semuanya, maka menjadi 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Lalu kemudian kita faktorkan, hasilnya itu adalah 2X tambah 1 dikali dengan X kurang 3 sama dengan 0. Nah, maka nilai X yang pertama yaitu kita akan memperoleh X nya sama dengan negatif 1/2, dan X nya yang kedua itu adalah sama dengan 3. Nah, tapi sahabat cerdas, untuk bentuk soal seperti ini kita harus mengujinya, karena dia tidak memenuhi sifat persamaan nilai mutlak. Jadi cara ujinya itu adalah, jika untuk nilai X sama dengan negatif 1/2, kita masukkan ke persamaan ruas kanan. Jadi untuk X tambah 4, apakah jika kita masukkan bernilai positif atau tidak. Nah, dan setelah kita uji yang pertama untuk X tambah 4, kita masukkan nilainya menjadi negatif 1/2 tambah 4, dan kita memperoleh hasilnya 7/2. Dan 7/2 nya ini adalah positif, sehingga untuk nilai X itu negatif 1/2, itu dia memenuhi, karena hasil yang kita uji dapat nilainya positif. Dan untuk nilai X yang kedua, X nya sama dengan 3, setelah kita uji juga kita memperoleh
hasilnya itu adalah X tambah 4 sama dengan 3 tambah 4, nilainya sama dengan 7 dan hasilnya merupakan positif. Sehingga X yang kedua untuk nilai X nya 3 juga memenuhi. Jadi untuk soal yang pertama ini penyelesaiannya itu adalah X sama dengan negatif 1/2 dan X sama dengan 3. Nah oke, itu adalah untuk soal yang bagian A. Sekarang kita pindah ke yang bagian B, sahabat cerdas. Untuk nilai mutlak dari 2X tambah 4 sama dengan X kurang 3. Nah ini kita selesaikan persamaannya, masing-masing ruas dikuadratkan, maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 4X kuadrat kurang 16X tambah 16 sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Nah ini kita selesaikan persamaannya, maka kita akan memperoleh hasilnya 3X kuadrat kurang 22X tambah 7 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dia, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 3X kurang 1 dikali dengan X kurang 7 sama dengan 0. Maka nilai X yang kita dapat yang pertama itu adalah 1/3 dan nilai X yang kedua itu sama dengan 7. Nah sahabat cerdas, sama dengan yang bagian A, kita uji lagi. Nah untuk nilai X yang pertama kita uji ke persamaan ruas kanan, sehingga untuk X kurang 3 itu akan sama dengan 1/3 kurang 4. Nah ternyata di sini kita dapat hasilnya sama dengan negatif 11/3. Karena hasilnya negatif, maka nilai X nya tidak memenuhi, karena nilai mutlaknya itu harus bernilai positif. Lalu untuk uji yang kedua, untuk nilai X nya 7, nah kita memperoleh hasilnya X kurang 4 itu sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah karena hasilnya positif, jadi nilai X sama dengan 7 nya itu memenuhi. Sehingga untuk soal bagian B ini nilai X yang memenuhi hanya 7. 1/3-nya itu tidak memenuhi, karena setelah kita uji nilainya dapat negatif. Oke sahabat cerdas, itu adalah soal yang ketiga bagian B. Sekarang kita pindah soal yang keempat. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat kurang 4X kurang 2 sama dengan X kurang 8. Nah prinsipnya sama dengan yang di contoh soal yang di atas. Kita selesaikan dia. Nah ini kita bisa menggunakan yang pertama, yaitu X kuadrat kurang 4X kurang 2 sama dengan X kurang 8, atau X kuadrat kurang 4X kurang 2 sama dengan negatif X kurang 8. Nah kita selesaikan, kita akan dapat hasilnya X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0, atau X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah kita akan memperoleh hasilnya X kurang 3 kali X kurang 2 sama dengan 0, atau X kurang 5 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X yang kita peroleh itu adalah X sama dengan 3, X sama dengan 2, lalu ada X sama dengan 5, dan X nya sama dengan negatif 2. Nah keempat nilai X ini kita uji, dan setelah kita uji ternyata sahabat cerdas bisa melihat semuanya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena hasil yang diperolehnya itu adalah bilangan negatif. Sehingga untuk soal yang keempat ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke sahabat cerdas, jadi itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan sifat-sifat yang sudah diberikan tadi. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan pindah ke bagian B. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan lihat dulu pengertian tentang pertidaksamaan. Nah, notasi pertidaksamaan ini meliputi yang pertama ada notasi kurang dari. Bapak percaya sahabat cerdas sudah tahu tanda kurang dari itu seperti apa.
Lalu ada notasi lebih dari, ada kurang dari, sama dengan, ada juga lebih dari, sama dengan. Nah, penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel itu dia berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 1. Nah, untuk selang itu sendiri atau interval itu sendiri ada 4 istilah. Jadi ada interval terbuka, ada interval tertutup, ada interval berhingga, dan interval tak hingga. Nah, untuk pertidaksamaan ini yang kita bahas hanya interval terbuka dan interval tertutupnya saja. Jadi sahabat cerdas bisa melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, jadi sahabat cerdas bisa lihat ini gambar intervalnya. Kalau gambar seperti ini maka intervalnya terbuka di A dan tertutup di B, sehingga itu bisa ditulis menjadi, ini dibacanya adalah X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Sekali lagi, X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Nah, untuk gambar yang berikutnya bisa sahabat cerdas lihat. Nah, ini dibacanya karena interval di atas interval tertutup, dan sahabat cerdas bisa melihat anak panahnya ke kanan, sehingga ditulisnya adalah X lebih dari sama dengan A. Nah, untuk gambar yang berikutnya bisa sahabat cerdas lihat. Nah, gambar interval di atas ini ditulisnya itu adalah X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Oke, sahabat cerdas bisa lihat masing-masing intervalnya dan juga cara penulisan intervalnya. Nah, sebuah notasi pertidaksamaan itu dapat berubah karena adanya operasi tertentu. Perubahan tersebut dapat dijelaskan dalam sifat-sifat pertidaksamaan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu adalah tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan atau variabel yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihat contohnya ini. Jadi 3 dikurang dengan 6. Nah, jika kedua ruasnya ditambahkan 4, bisa sahabat cerdas lihat, itu nilainya tetap 7 kurang dari 10. Tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Jadi untuk penambahan atau pengurangan suatu bilangan, itu tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Itu merupakan sifat yang pertama. Nah, sifat yang berikutnya bisa sahabat cerdas lihat, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan atau variabel positif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Jadi kalau dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, itu tanda pertidaksamaannya juga tidak berubah. Bisa sahabat cerdas melihat di sini 3 kurang dari 6, kedua ruasnya dikalikan dengan 2, maka sahabat cerdas bisa melihat tanda pertidaksamaannya itu tetap, yaitu 6 kurang dari 12. Nah, itu merupakan sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang ketiga, nah ini sahabat cerdas bisa lihat, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan akan berubah. Jadi kalau dua sifat yang pertamanya tidak berubah, ini sifat yang ketiganya dinyatakan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan atau variabel negatif yang sama. Jadi bilangan negatif kalau kita kalikan atau bagikan pada kedua ruas pertidaksamaan, maka nanti tanda pertidaksamaannya itu akan berubah. Nah, bisa sahabat cerdas lihat. Nah, di sini kita punya contoh 3 kurang 6. Lalu kedua ruas dikalikan negatif 5.
sehingga kita akan memperoleh hasilnya 3 kali negatif 5 kurang dari 6 kali negatif 5. Dan ternyata sahabat cerdas, yang tadinya tandanya kurang dari itu sudah berubah menjadi tanda lebih dari, dimana hasil yang kita peroleh negatif 15 itu lebih dari negatif 30. Dan sahabat cerdas sudah tahu sendiri bahwa memang negatif 15 itu nilainya lebih besar dari negatif 30. Kalau untuk bilangan negatif, biasanya bilangan yang kita anggap nilainya kecil itu lebih besar kalau tandanya negatif. Sehingga tadi sudah dinyatakan bahwa tanda pertidaksamanya akan berubah kalau kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan negatif. Itu merupakan sifat yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa lihat contoh-contoh soal berikut ini. Oke, kita punya soal yang pertama. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Jadi untuk yang A-nya 3x kurang 6 kurang dari 12. Lalu untuk yang B-nya 5x tambah 3 lebih dari sama dengan 3x kurang 7. Kita lihat yang pertama untuk yang A-nya 3x kurang 6 dikurang 12 itu sama dengan 3x kurang dari 12 tambah 6. 3x-nya kurang dari 18, x-nya itu kurang dari 6. Nah, sahabat cerdas bisa melihat tidak ada tanda pertidaksamaan yang berubah. Nah, untuk yang bagian B juga sama. 5x tambah 3 lebih dari sama dengan 7, lebih dari sama dengan 3x kurang 7. Maka kita pindahkan variabel yang sama, 5x kurang 3x lebih dari negatif 7 dikurang 3. Maka kita akan memperoleh hasilnya 2x lebih dari negatif 10, x-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Itu adalah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan. Nah, ini yang berikut sahabat cerdas, kita punya soal yang kedua. Soalnya yang pertama 4x kurang 6 kurang dari 9x kurang 21. Dan yang kedua 3x kurang 5 lebih dari sama dengan 7x tambah 11. Nah, sahabat cerdas bisa melihat penyelesaiannya. Ternyata untuk penyelesaian yang bagian A ini, yang tadinya tandanya kurang dari, pada akhir penyelesaiannya tandanya berubah menjadi tanda lebih dari. Nah, kita lihat bagaimana sampai tandanya bisa berubah menjadi tanda lebih dari. Jadi di sini kita punya 4x kurang 6 kurang dari 9x kurang 21. Kita kumpulkan yang variabel yang sama x-nya. Maka 4x kurang 9x kurang dari 6 kurang 21. Maka kita akan dapat hasilnya negatif 5x kurang dari negatif 15. Nah, karena di sini tandanya negatif, maka kita kalikan semua ruasnya itu dengan negatif 1. Sehingga kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya itu akan berubah menjadi yang tadinya kurang dari itu berubahnya menjadi lebih dari, karena kita kalikan dengan bilangan negatif. Dan 15 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 3. Sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya itu adalah x lebih dari 3. Nah, begitu juga untuk yang bagian B, bisa sahabat cerdas melihat penyelesaiannya. Yang tadinya tandanya lebih dari sama dengan, pada akhir penyelesaiannya itu tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, prinsipnya sama. Jadi 3x kurang 5 lebih dari sama dengan 7x tambah 11. Kita kumpulkan variabel x-nya, jadi 3x kurang 7x lebih dari 5 tambah 11. Maka kita akan memperoleh negatif 4x lebih dari 16. Maka nilai x-nya itu berubah menjadi tanda kurang dari, karena semua ruasnya itu sudah dikali dengan negatif 1. Jadi ruas kirinya tidak boleh bernilai negatif, harus bernilai positif. Jadi seluruh ruasnya itu dikali dengan negatif 1,
maka tandanya yang tadinya lebih dari itu akan berubah menjadi tanda kurang dari, sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya itu adalah X kurang dari sama dengan negatif 4. Oke sahabat cerdas, nah ini ada contoh soal yang ketiga. Ini bentuk soalnya agak berbeda dengan bagian yang pertama dengan yang kedua. Nah di sini kita punya soalnya 3x tambah 4 lebih dari negatif 8 kurang dari 22, dan 9 kurang 4x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 29. Maka kita menyelesaikannya, bisa sahabat cerdas lihat. Untuk yang bagian A nya ini, untuk menghilangkan nilai 4 nya itu semua ruasnya dikurang dengan 4, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 3x kurang dari lebih dari negatif 12 kurang dari 18. Kemudian untuk 3x nya itu kita bagi dengan 3, maka semua ruas juga harus dibagi dengan 3, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya itu adalah x lebih dari negatif 4 kurang dari 6. Itu untuk yang bagian A nya. Dan untuk yang bagian B nya, bisa sahabat cerdas lihat. Nah ternyata untuk yang bagian B nya tanda pertidaksamaannya mengalami perubahan. Jadi kita selesaikan tanda pertidaksamaannya yang tadinya kurang dari, pada akhirnya dia berubah di bagian akhir, sehingga kita selesaikan persamaannya itu kita akan memperoleh hasilnya. Ini masing-masing ruas yang pertama dikurang dengan 9, maka kita akan memperoleh hasilnya negatif 4x lebih dari negatif 12 kurang dari 20. Nah ini kenapa tandanya berubah menjadi lebih dari, karena semua ruasnya dibagi dengan negatif 4. Karena dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih dari, sehingga nilai akhir yang akan kita peroleh adalah X lebih dari negatif 5 kurang dari 3. Oke sahabat cerdas, itu adalah sifat-sifat pertidaksamaan yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Nah selanjutnya sahabat cerdas, kita akan masuk yang bagian akhir, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah ini adalah sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifat ini mirip dengan sifat-sifat yang tadi kita sudah lihat pada persamaan nilai mutlak. Yang berbeda hanyalah tanda pertidaksamaannya, yaitu kalau di persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, kalau untuk yang pertidaksamaan kita menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah untuk pertidaksamaan nilai mutlak, sahabat cerdas bisa melihat ini ada 3 sifat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah untuk lebih memahami sifat-sifat ini, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Jadi kita lihat soal yang pertama, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X tambah 3 kurang dari 5. Nah sahabat cerdas, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita menggunakan sifat 1 bagian A. Nah bisa sahabat cerdas lihat sifat 1 bagian A. Jika nilai mutlak dari fx kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari negatif A kurang dari A. Nah ini kita menggunakan sifat 1 bagian A untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, sehingga kita memperoleh hasilnya di sini adalah 2x tambah 3 lebih dari negatif 5 kurang dari 5. Kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan memperoleh hasil akhirnya itu adalah 2x lebih dari negatif 8 kurang dari 2. Kemudian kita bagi semua ruas dengan 2, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah x lebih dari negatif 4
kurang dari 1. Jadi itu adalah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X tambah 3 kurang dari 5. Oke sahabat cerdas, soal yang kedua. Sini tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2 kurang 3X kurang dari 8. Nah ini prinsipnya sama dengan soal yang pertama tadi. Kita menggunakan sifat yang pertama, bentuk pertama yang bagian A. Jadi kita akan dapat hasilnya itu adalah nilai mutlak dari 2 kurang 3X lebih dari negatif 8 kurang dari 8. Sehingga kita selesaikan persamaannya, ini semua ruas dikurang dengan 2, maka kita akan memperoleh hasilnya nilai mutlak dari negatif 3X lebih dari negatif 10 kurang dari 6. Nah semua ruasnya ini kita bagi dengan negatif 3. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda mutlaknya, tanda pertidaksamaannya itu berubah tanda. Yang tadinya kurang dari, dia sudah berubah menjadi lebih dari. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya itu adalah X lebih dari negatif 2 kurang dari 10/3. Dan sahabat cerdas, untuk soal yang ketiga, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X tambah 6 lebih dari 4. Nah yang tadi kita punya tanda pertidaksamaannya kurang dari. Sekarang soal yang berikut ini tanda pertidaksamaannya adalah tanda lebih dari, maka penyelesaiannya itu kita selesaikan dengan sifat yang berikutnya, yaitu 2X tambah 6 kurang dari negatif 4 atau 2X tambah 6 lebih dari 4. Sehingga kita menyelesaikan dia, kita akan memperoleh hasilnya 2X itu kurang dari negatif 10 atau 2X lebih dari negatif 2. Dan hasil akhir yang kita peroleh adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1. Oke sahabat cerdas, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Ini ada latihan yang bisa sahabat cerdas selesaikan di rumah. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan X, nilai mutlak dari X kuadrat kurang 3X kurang 6 sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat kurang 2X kurang 6. Dan untuk yang kedua, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 3X kurang 2 kurang dari 2X tambah 7. Jadi untuk soal yang pertama merupakan persamaan nilai mutlak, dan untuk soal yang kedua merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, demikian sahabat cerdas, stay at home dan sampai jumpa minggu depan. Oke sahabat cerdas semuanya, tadi itu pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini. Semoga kalian semuanya dapat memahami ya pembelajaran yang dilakukan di hari ini, karena lengkap sekali Pak Erlik sudah menjelaskan satu persatu dan juga disertai dengan contoh-contoh soal. Dan tadi ada 2 soal yang boleh diberikan Pak Erlik bagi sahabat cerdas semuanya sebagai latihan di rumah. Jadi kalian bisa setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian langsung coba mengerjakan 2 soal itu. Jadi kalian bisa mengukur apakah kalian sudah memahami pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Erlik di hari ini atau tidak. Kalau belum paham, boleh diputar kembali video pembelajaran dari Pak Erlik yang ada pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas semuanya, terima kasih Pak Erlik yang sudah boleh hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas di hari ini. Dan pastinya di hari Kamis minggu depan Pak Erlik akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya, memberikan pembelajaran dengan tema yang berbeda pula. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya tetap stay dan selalu setia untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Karena akan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang diberikan tiap temanya untuk tiap harinya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk pembelajaran-pembelajaran walaupun kalian tidak melakukan aktivitas sekolah
seperti biasanya, tapi melalui program Huele Par Belajar kalian pasti dipastikan akan menerima semua pembelajaran yang pastinya sama persis ya dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, karena yang mengajar juga guru-guru dari sekolah-sekolah di beberapa guru di sekolah di Kota Ambon. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh kita lakukan di hari ini. Baik, pembelajaran yang pertama bersama dengan Ibu Megi tadi untuk Kesultanan Islam di Indonesia, dan juga Pak Erlik yang baru saja selesai. Sudah saatnya, karena sudah 2 jam Kak Eca harus berpisah dengan sahabat cerdas semuanya. Yang pasti di esok hari Kak Eca akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya untuk memberikan pembelajaran khusus jenjang SMK. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang duduk di bangku SMK atau yang dari SMP mau melanjutkan ke jenjang SMK, kalian bisa stay untuk mendengarkan program Huele Par Belajar di esok hari, karena kita akan belajar bersama untuk pembelajaran kesehatan dan juga matematika untuk jenjang SMK. Oke sahabat cerdas, ini satu lagu terakhir Kak Eca puterin bagi sahabat cerdas semuanya. Lagu dari Jen Kalista, We Are The World, dan lagu ini menjadi penutup akan perjumpaan kita di hari ini, dan sampai jumpa di esok hari. Salam Maluku cerdas dan Amato.